Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Pasti sehat selalu kan? Sekarang adik-adik sebelum memulai ibadah ini, adik-adik siapkan terlebih dahulu KC-nya, Alkitab, dan uang persembahan. Kalau sudah siap, kita saat teduh dulu yuk. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih atas penyerahan-Mu dari malam hingga paginya ya Tuhan. Engkau telah bangun kami pada pagiannya ya Tuhan. Sekarang kami akan mau mulai ibadah impa ini, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Sekarang adik-adik buka KC-nya dari KC 41, Selama Bumi Didiami. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Adik-adik buka dari Mazmur 135. Mazmur 135 ayat 1 sampai 7. Mazmur 135 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, ia membuat kilat mengikuti hujan, ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang ada kitab ditutup, ada buka lagi KC-nya. Kita buka dari KC 72. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Bait yang pertama. Kita nyanyi 2 kali ya. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, ia memanggilku. Adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti kabar baik ya. Pasti semuanya sehat-sehat. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Bunda juga kabarnya baik. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu sayang ya. Kita memohon Roh Kudus. Semuanya duduk yang baik.
lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Berdoanya boleh ikuti Bunda ya sayang ya. Kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang sangat indah yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya berkati kami anak-anak yang masih kecil. Biarlah kami mendengar firman Tuhan dengan baik dan benar. Dan Tuhan Yesus beri kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, firman hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Ya adik-adik, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nah, karena kelas kita ini TK dan kelas kecil, di mana kelas kecil itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah bisa membaca. Nanti sayang habis IMPA, adik-adik boleh baca sayang ya, yang sudah bisa baca firmannya sama mama atau sama papa, minta tolong ya. Ya, tadi Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik coba lihat ke depan. Bunda punya gambar sayang. Lihat. Ini gambarnya. Ada yang tahu ini gambarnya siapa? Yo. Ada yang tahu apa enggak? Bunda bantu sayang ya. Ini gambar Rasul Paulus. Siapa sayang namanya? Oke, Rasul Paulus. Supaya kita gampang sebutnya, kita sebut aja ini Bapak Paulus ya sayang ya. Bapak Paulus ini adik-adik adalah tugasnya dia mengajar, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Dia memberitakan Injil Tuhan Yesus supaya banyak orang mengenal, sayang, dan percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kita taruh sini ya. Ini tadi Bapak Paulus. Bunda punya gambar lagi sayang. Coba lihat lagi semua. Nah, ini dia. Wah, ada yang tahu tidak? Ini gambar apa ya? Bunda bantu lagi sayang ya. Ini adalah kota Efesus. Coba semuanya bilang Efesus. Pintar ya. Ini adalah kota Efesus ya adik-adik. Kota Efesus ini sekarang ini ada di negara Turki. Turki ya, jauh. Siapa yang pernah ke negara Turki? Adik-adik belum? Oke, Bunda juga belum. Nanti ya adik-adik, kalau adik-adik besar, adik-adik berkunjung ya ke negara Turki, ke kota Efesus. Ya sayang ya. Bunda taruh di sini. Adik-adik, Rasul Paulus berada di kota Efesus untuk mengajar, memberitakan siapa itu Tuhan Yesus. Lama adik-adik, selama 3 tahun. 3 tahun itu lama nggak ya Bunda? Lama adik-adik. Kalau kayak sekarang nih adik-adik yang ada kelas 1. Dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 3. Ya, kalau yang sekarang TK besar kelas 1, kelas 2. Jadi lama ya adik-adik ya. Bapak Paulus berada di kota Efesus ini. Nah adik-adik, suatu hari ya Bapak Paulus ini ketika sudah tiba dia di kota Efesus, dia pergi mengajar orang-orang yang ada di kota Efesus itu. Nah, ini dia gambarnya, lihat ya. Bapak Paulus bilang begini, "Hai orang-orang, mari semuanya. Kita harus menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan Yesus telah mati, disalib, dan bangkit supaya kita semua bisa selamat, supaya kita semua bersama-sama nantinya dengan Tuhan Yesus di surga." Adik-adik ya, banyak juga orang yang dengar ya sayang ya. Lihat tuh, dengarnya juga dengar dengan baik ya. Waktu Bapak Paulus mengajar, yang lain mendengarkan dengan baik, tidak sambil lari-lari, tidak sambil bicara-bicara, tapi mendengar dengan baik semuanya. Senang mendengarnya. Adik-adik, tapi ternyata ya orang-orang di kota Efesus ini ya tidak semuanya juga mau dengerin pengajaran Bapak Paulus dengan baik. Ada loh ternyata ya menolak adik-adik ya, menolak. Dia bilang ya,
ini dia ya. Ada yang menolak nih, yang menolak nih ya. Coba lihat. Nah, ini yang menolak. Dia bilang, apa itu? Katanya gitu. Pak Paulus itu. Apa tuh ngajar-ngajar? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ya, siapa itu Tuhan Yesus? Gak mau. Ya, adik-adik. Nah, karena waktu mengajar ini, Bapak Paulus ini berada di rumah ibadah, tapi karena ada sebagian orang-orang yang nggak suka, yang nggak mau, ya, nggak mau, saya nggak mau dengerin Tuhan tentang Tuhan Yesus, nggak mau dengerin pengajaran Bapak Paulus. Akhirnya Bapak Paulus bilang, ayo, yang mau denger sini, ayo sini, ya. Ya udah biarin yang nggak mau denger apa-apa sini, yang mau denger, ayo kita kesini aja, kita nggak usah lagi di tempat ibadah, tapi kita di tempat kuliah namanya Tiranus ya adik-adik ya. Jadi Bapak Paulus akhirnya mengajar orang-orang yang mau mendengar, yang mau mengenal, yang mau percaya sama Tuhan Yesus di tempat kuliah Tiranus ini. Ya adik-adik, Bapak Paulus ya ternyata dia nggak sedih loh adik-adik, walaupun ada yang nggak mau, walaupun ada yang menolak, ya nggak mau diajar sama Bapak Paulus nggak jadi sedih, nggak jadi loyo mengajarnya atau mungkin jadi marah, enggak, dia tetap sukacita, dia tetap senang ngajarnya ya, dia tetap semangat. Ayo diajar yang mau dengerin, ayo bapak-bapak ya, ibu-ibu, anak-anak semua ya, kita semua harus sayang ya sama Tuhan Yesus ya, harus kita jadi orang yang baik ya, karena Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang lemah lembut. Nah ya adik-adik ya, Bapak Paulus dia tetap mengajar dengan gembira, dengan senang hati, dengan sukacita ya, sekalipun ditolak ya. Tapi adik-adik, karena Bapak Paulus itu dia selalu semangat, dia selalu rajin, dengan sukacita mengajar, dia nggak pernah merasa capek, merasa lelah. Adik-adik tahu, lama-lama ya adik-adik, orang-orang yang di kota Efesus banyak yang datang, banyak yang menjadi kenal sama Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, sayang kepada Tuhan Yesus. Bahkan yang ada tadinya yang nggak mau, lama-lama dia juga jadi mau. Juga adik-adik, ternyata bukan cuma di kota Efesus ini aja yang mau kenal sama Tuhan, yang menjadi sayang sama Tuhan Yesus. Ada di daerah dekat-dekat kota Efesus juga ternyata banyak yang mendengar, banyak yang tahu, banyak yang percaya, banyak yang sayang kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus ya bukan cuma memberkati Bapak Paulus untuk memberitakan firman saja adik-adik, ternyata Tuhan juga memberikan mukjizatnya, mukjizatnya untuk Pak Paulus, supaya melalui Bapak Paulus ternyata banyak orang-orang yang tadinya sakit jadi sembuh, yang tadinya dia hidupnya nggak gembira jadi gembira. Ya adik-adik ya, Tuhan mengizinkan mukjizatnya dilakukan oleh Bapak Paulus ya adik-adik, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus, banyak orang yang sayang kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, melalui firman hari ini kita juga ya adik-adik ya, sekarang coba Bunda tanya, adik-adik dari mana adik-adik tahu tentang Tuhan Yesus? Adik-adik di sini siapa yang sayang Tuhan Yesus? Semuanya sayang. Dari mana? Ya, yaitu dari Alkitab. Gimana adik-adik? Apa tahu-tahu adik-adik langsung bisa baca di Alkitab? Tidak ya adik-adik ya. Tuhan Yesus pakai mama papanya adik-adik ya, supaya mengenalkan Tuhan Yesus kepada adik-adik ya. Adik-adik dari mulai kecil ya kan, sama mama disayangi, dididik ya, juga mama papa yang mengenalkan Tuhan Yesus kepada adik-adik ya. Mama bacakan dari Alkitab ya, mama ceritakan ya adik-adik ya, bukan cuma memberitakan firman mama papanya adik-adik, tapi mengajarkan juga adik-adik
berdoa ya sayang ya, apalagi selain berdoa tuh banyak ya. Doa mau apa aja adik-adik kalau berdoa ya, ada yang mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau sekolah berdoa, pokoknya segala sesuatu harus kita awali dengan doa. Diajar mama papa juga bernyanyi ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tetapi ternyata Tuhan juga bukan cuma pakai mama papa adik-adik aja supaya adik-adik kenal sama Tuhan Yesus. Ternyata juga bunda kakak di IMPA, mungkin juga guru di sekolah ya, atau orang lain ya. Tuhan Yesus itu sangat baik sehingga Tuhan Yesus bisa pakai mama papa, bunda kakak layan, guru di sekolah, orang lain supaya adik-adik mengenal Tuhan Yesus, supaya adik-adik tahu Tuhan Yesus, supaya adik-adik percaya Tuhan Yesus, supaya adik-adik sayang sama Tuhan Yesus ya, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan ya adik-adik. Makanya kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk seluruh kebaikan Tuhan Yesus, bersyukur untuk keluarga orang tua yang Tuhan berikan kepada kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, makanya nanti kalau diselesai ibadah juga adik-adik boleh ucapkan terima kasih sama mama sama papa ya, karena mama papa sudah dipakai Tuhan untuk adik-adik boleh mengenal Tuhan Yesus, boleh sayang kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, itulah firman hari ini ya. Jadi kita berterima kasih, bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan kita orang tua sehingga mengenalkan kita, mengajarkan kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Baik. Sama seperti Tuhan Yesus juga memakai Bapak Paulus untuk mengajar, mengenalkan Tuhan Yesus di kota Efesus ya adik-adik. Itu firman Tuhan hari ini. Kita akhiri firman hari ini dengan kita berdoa syafaat ya adik-adik. Nanti di akhir doa syafaat kita sama-sama berdoa Bapa kami ya sayang ya. Adik-adik boleh yang sudah kelas 1, kelas 2, kelas 3 doa syafaatnya diikuti di dalam hati, boleh sayang ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan Yesus Engkau juga telah pakai mama papa, bunda kakak layan, guru di sekolah, dan orang lain supaya kami mengenal Tuhan Yesus, supaya kami tahu Tuhan Yesus, supaya kami percaya kepada Tuhan Yesus, terlebih supaya kami sayang kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus juga telah pakai Rasul Paulus di kota Efesus, supaya Rasul Paulus mengajar supaya banyak orang percaya, mengenal, dan sayang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan juga tolong sekalipun kami anak-anak yang masih kecil, tapi kami juga Tuhan Yesus, boleh Tuhan Yesus pakai untuk menjadi pengajar, pemberita firman Tuhan melalui kehidupan kami ketika kami bermain, ketika kami di sekolah, ketika kami di rumah, dimanapun kami berada. Kami anak-anak yang masih kecil selalu menjadi anak-anak yang baik, yang lemah lembut, yang sopan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau serahkan anak-anak ini di dalam pertumbuhannya, di dalam masa pendidikannya, di dalam masa pencapaian masa depannya, ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau senantiasa melingkupi mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan, menyertai mereka, tumbuhkan mereka menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, anak-anak yang cerdas, terlebih anak-anak yang memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Begitu juga ya Tuhan Yesus, Engkau berkenan di dalam seluruh hidup dan kehidupan anak-anak yang masih kecil ini. Begitu juga Tuhan Yesus yang baik untuk setiap orang tua keluarga, mama papa dari anak-anak ini yang Engkau karuniakan di dalam hidup mereka. Engkau juga limpahi berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkenan menjadikan mereka orang tua keluarga yang Engkau berkenan di
dalamnya, sehingga melalui kehidupan orang tua mereka, melalui mama papa mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari, anak-anak yang masih kecil ini senantiasa merasakan kasih-Mu yang abadi. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau juga menyertai seluruh pelayanan kami, PKPA, di dalam seluruh keberadaannya Tuhan Yesus. Gereja kami juga Engkau berkati di dalam seluruh keberadaan kami. Lawat ya Tuhan Yesus satu persatu. Terlebih ya Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak Tuhan Yesus yang menderita akibat dari virus corona. Engkau juga mau hadir ya Tuhan Yesus, yang berkesusahan Tuhan beri kelegaan, yang berkekurangan Tuhan limpahkan, yang kesakitan Tuhan sembuhkan, yang bersedih Tuhan hiburkan. Tuhan hadir, Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, sehingga segala sesuatunya Tuhan Yesus hanya terjadi seturut kehendak-Mu. Dan pada saatnya Tuhan Yesus yang baik, virus corona boleh berlalu, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh lebih baik di dalam melakukan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, seluruh hidup dan kehidupan kami, anak-anak yang masih kecil, kami para bunda dan kakak lain juga, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Sebab Tuhan Yesus yang baik, kami sangat yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang menyertai kami senantiasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang telah mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Adik siapkan uang persembahannya. Kalau sudah siap, sambil kita menjalankan persembahan, kita nyanyi dari KC 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan puji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa lampu yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Adik, kita bangkit berdiri, kita mau doa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kamu sudah memberikan persembahan-Mu pada pagi hari ini. Biar yang persembahan yang telah kami berikan biar berguna dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ya Tuhan. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita nyanyi satu lagu dari KC 176. Allah adalah kasih. Sebab
mengakhiri ibadah hari ini, kita akan memohon berkat daripada Tuhan. Jangan lupa adik-adik, nanti setelah berkat, adik-adik saat teduh dulu ya sebentar. Dan setelah selesai saat teduh, adik-adik boleh say thank you to mama papa. Semua sekarang adik-adik boleh bangkit berdiri sayang. Semua yuk kita berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya ya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang maha baik, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semua dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita telah berakhir. Jangan lupa ya sayang, selalu stay healthy, stay safe ya. And good Sunday to all of you ya. Bunda miss adik-adik semuanya ya. Sampai kita jumpa, Tuhan berkati.